Yuk, adik-adik kita mulai ibadahnya ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan aturan yang baik. Yang pertama, mandi dan berpakaian yang rapi. Lalu siapkan Alkitabnya. Selanjutnya, siapkan dulu tempat persembahannya ya. Terus duduk yang manis dan sopan. Jangan sambil makan, bermain, atau tiduran ya. Karena kita mau menghormati Tuhan. Ayo kita siap beribadah. Halo adik-adik, Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Ripka. Gimana kabar adik-adik pagi hari ini? Tetap sehat kan? Puji Tuhan, adik-adik harus tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah online hari ini. Oke, sebentar. Kak Ripka kok merasa aneh ya? Apa ya? Sepertinya kurang seru gitu. Ya Kak Ripka ingat. Karena Kak Ripka sekarang ini sedang sendiri. Nah, lebih seru lagi kalau Kak Ripka memanggil satu teman lagi. Siapa yo? Sebentar ya, Kak Ripka panggil. Kak Lina. Mana ya Kak Lina ya? Kak Lin. Halo Kak Ripka. Apa kabar? Baik dong. Sehat ya? Sehat. Oke, Kak Ripka. Kak Lina mau nyapa adik-adik yang ada di rumah dulu ya. Oke, silakan. Halo adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik tetap sehat kan di rumah? Tetap semangat mengikuti ibadah online kan? Nah, adik-adik, kita akan mulai ya ibadah online kali ini. Oke. Tunggu dulu Kak Ripka. Ada apa? Ada apa? Kak Lina sampai lupa adik-adik. Kalau kita itu sebenarnya punya satu teman lagi yang selalu menemani kita loh. Ayo siapa? Siapa ya? Itu tuh yang ada di belakang kita, yang sedang mengiringi itu. Iya. Siapa yo? Adik-adik kenal? Adik-adik udah tahu? Belum kan? Nah, siapa Kak Ripka? Dia adalah Kak Tinus. Iya betul. Halo adik-adik. Dia Kak Tinus. Ayo Kak Tinus, sapa dulu adik-adik yang ada di rumah yuk. Halo adik-adik yang ada di rumah. Masih semangat kan? Masih siap untuk memuji Tuhan kan? Harus tetap semangat ya. Kiranya kasih Tuhan menyertai adik-adik semua. Betul sekali Kak Tinus, bahwa kita harus selalu setia kepada Tuhan dengan tetap mengikuti ibadah online walau di rumah saja. Kalau begitu, kita mulai saja ya ibadah untuk hari ini. Karena kita pasti sudah gak sabar lagi dong Kak Lina akan betul. ibadah. Nah, adik-adik udah gak sabar ya. Adik-adik, kita itu punya Allah yang besar, kuat, dan perkasa loh. Bahkan lebih kuat dan hebat dari seorang Power Rangers, dari seorang Satria Baja Hitam, bahkan dari Iron Man sekalipun. Apapun yang adik-adik minta dan doakan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Betul sekali Kak Lina. Allah kita itu memang sangat luar biasa. Ya, seperti pujian yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini, yaitu Allahku besar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita berdiri, kita akan pujikan bersama Allahku besar. Kuat
Puji Tuhan Kak Ripka. Ternyata Allah kita itu sangat luar biasa. Benar sekali Kak Lina. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, yang di rumah kita akan berdoa. Tutup mata, buka telinga, lipat tangan, kita berdoa. Dan ditirukan ya doanya Kak Ripka. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat beribadah kembali dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Berkati kami semua yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kak Ripka, Ya. kita dari tadi lupa loh kalau ada yel-yel. Oh iya, kita kan punya yel-yel ya, anak-anak Yuk, GKJW ya. Kita sapa adik-adik dulu. Oke. Pakai yel-yel yang biasanya kita pakai. Oke. Anak-anak GKJW. Yes. Kak Ripka, Ya. aku mau tanya nih, boleh Tanya-tanya. nggak? Boleh. Kira-kira Kak Ripka seneng gak sih jadi anaknya Tuhan Yesus? Ya tentu saja dong Kak Lina. Kak Ripka senang sekali jadi anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia selalu menjaga kita dari pagi, siang, sore, dan malam hari waktu kita tidur. Nah, kita juga ingin bersaksi loh untuk Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah cinta kepada kita. Oh iya, bener. Sama dong kalau kayak gitu sama aku. Nah, Tuhan Yesus itu memang sangat sayang dengan kita, apalagi sama adik-adik. Nah, adik-adik nggak usah khawatir bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjagai dan melindungi adik-adik dari serangan virus corona yang terjadi di negara kita tercinta saat ini loh. Ya, maka dari itu kita pujikan nama Tuhan yuk. Kita pujikan kembali dengan pujian berjudul Saya Bergirang. Adik-adik, kita berdiri. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Yuk adik-adik. Karena
adik-adik, silahkan duduk kembali. Nah, adik-adik, mulai sekarang adik-adik selalu harus bergirang. Tidak perlu takut lagi dan sedih lagi. Karena Tuhan Yesus selalu membuat kita bersukacita ya Kak Lina ya. Betul sekali Kak Ripka. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau apa? Mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap kan? Ayo, disiapkan ya Alkitabnya, duduk yang tenang. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi. Kita mau pujikan pujian bahas cinta, agar adik-adik mengerti bahasa cinta Tuhan Yesus kepada kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Betul. Ayo Kak Tinus, mulai musiknya. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah Mari adik-adik, kita masuk dalam doa ya. Kita mau firman. Adik-adik yang ada di rumah, tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus telah menyertai, melindungi kami dari awal kami ibadah online. Dan sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik,
kita akan mendengarkan firman hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Lena. Adik-adik yang di rumah tetap tenang dan mendengarkan Kak Lena ya sampai firman Tuhan berakhir. Silahkan Kak Lena. Nah, adik-adik di rumah, kita siapkan Alkitabnya ya. Alkitab kita sudah disiapkan? Yuk, kita buka dari 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Sudah dapat? Oke, kita baca ya. Kak Lena akan baca dari sini dan adik-adik juga baca di rumah. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, dan kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah membaca firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kita belajar tentang siapa? Ya, namanya hurufnya depannya P. Paulus. Siapa? Ya, Paulus. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus? Coba, apa yang dilakukan oleh Paulus? Kita mengenal tokoh dalam Alkitab yang bernama Paulus. Nah, adik-adik, Paulus itu adalah orang yang penuh senyum. Supaya adik-adik bisa mengerti lagi akan cerita Paulus, kita saksikan video berikut ini. Mari berdoa agar pelayaran Rasa senang? Joy,
selama aku ada di penjara, aku sadar kuasa Tuhan makin kuat saat aku lemah. Karena saat aku lemah, aku jadi kuat. Terima kasih. Berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa berenang, segeralah berenang ke pantai. Nah, adik-adik di rumah semuanya sudah menyaksikan video tentang Paulus. Bagaimana ceritanya? Pasti menyenangkan dan semua tahu bagaimana kisah tentang Paulus. Paulus adalah orang yang ramah, orang yang tidak mudah putus asa. Meskipun banyak orang yang tidak suka dengan Paulus, tetapi Paulus tetap memberitakan Injil tentang Yesus. Bahkan pada saat Paulus di penjara, Paulus tetap bersuka cita. Paulus tetap tersenyum. Bahkan Paulus juga mendoakan orang-orang yang tidak suka kepada Paulus. Paulus juga tidak meminta-minta untuk kebutuhan sehari-harinya, karena Paulus rajin bekerja. Sama dengan kita juga harus rajin belajar, tetapi jangan lupa sertakan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Nah, adik-adik, itulah tokoh kita hari ini, yaitu Paulus. Nah, kesimpulannya adalah adik-adik di rumah kita harus selalu tersenyum dalam kondisi kita suka atau kita sedih. Kita juga harus selalu menunjukkan senyum karena Tuhan mengajarkan kita untuk ramah satu dengan yang lainnya. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini bagus sekali ya. Ayo, tentang siapa tadi ceritanya? Iya betul, tentang Paulus. Diingat ya? Nah, sekarang adik-adik, waktunya kita akan memperbarui iman percaya kita pada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan pengakuan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk lagi. Wah, ada Kak Lena nih. Sekarang kita jadi bertiga. Betul sekali. Terima kasih ya Kak untuk firman-Nya pada hari ini. Iya betul sekali. Sama-sama. Oh iya, Kak Lina, Kak Ripka, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Terus kita mau ngapain ya Kak? Mau ngapain ya? Nah, sekarang waktunya kita mau persembahan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, siapkan dulu persembahannya ya. Sambil persembahan,
kita mau pujikan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Mari saatnya kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita lipat tangan kita mau doa syafaat. Lipat tangan kita dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai bangsa ini Tuhan. Biarlah segala apa yang ada dalam bangsa ini, tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKJW Bapak. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pimpin gereja kami Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjadi kepala atas gereja kami. Tuhan, pagi ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas orang tua yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas mereka. Terima kasih buat cinta orang tua kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami Bapa, anak-anak-Mu. Biarlah kami selalu taat dan setia dan dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga mau menerima persembahan kami Bapa, persembahan yang kecil ini Tuhan, biarlah berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang sangat hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kak Ripka, Kak Lina, dan Kak Lena berharap adik-adik bisa seperti Paulus yang ada pada cerita firman hari ini. Adik-adik selalu setia melayani Tuhan dimanapun adik-adik berada. Walau adik-adik dibenci ataupun tidak disukai oleh teman-teman, tetaplah tersenyum dan sukacita. Tidak perlu takut, yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Dan bekerjalah bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Benar sekali, seperti pujian penutup hari ini. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Dengan semangat ya. Ayo Kak Tinus.
Adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Fikar Nanda. Pada Mas Fikar, kami persilahkan. Ayo adik-adik, sekarang kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan persekutuannya Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua pada hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, Kak, aku sedih banget loh. Ada apa Kak Lina kok sedih? Sedih, aku mau kehilangan sesuatu nih. Wah, apa Ya, itu? ini nih yang di samping kita nih. Kenapa Kak Lina? Siapa ya? Siapa yo? Ini Fikar Nanda. Ya, kenapa dengan Mas Fikar? Dia mau pindah loh. Pindah Iya. mana ya? Dia sudah harus bertugas lagi. Di mana ya Kak Nanda ya? Di GKJW Jemaat Segaran, adik-adik yang terkasih. Oh, di Segaran. Iya. Segaran tuh di mana, Kak? Segaran itu di Kecamatan Wates, Kediri. Jauh sekali Berarti ya. kalau kita ngomongin Kediri, tahu Kediri, tahu kuning ya. Oh iya, enak benar, sekali benar, itu. benar. Benar. Wah, nanti Kak Fikar jangan lupa dengan kita-kita ya. Kalau sudah di sana, kirimin kita getuk pisang, Oke. setik tahu, tahu kuning. Banyak sekali. Oke, adik-adik nggak usah sedih, masih bisa lihat Kak Fikar Nanda loh di YouTube. Mas Nanda, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik di rumah. Pasti dong. Ada kakak Ci rasanya sangat sedih sekali, ya kan? Harus pindah dari GKJW Jemaat Jember ke GKJW Jemaat Segaran, jauh sekali adik-adik. Tapi kakak punya pesan buat adik-adik ya, tetap semangat meskipun dalam kondisi ibadah di rumah masing-masing. Tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, tetap menjadi anak yang pintar, terus tetap menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan lo ya, meskipun dalam kondisi pandemi COVID ini, tapi adik-adik harus tetap semangat. Itu aja pesan buat adik-adik dari Kak Nanda ya. Terima Terima kasih, kasih, Kak Nanda. Nanda. Sama-sama. Nah, adik-adik di rumah, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, selalu berdoa, dan juga stay at home. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, Kak Lina, Kak Lena, dan Kak Ripka punya satu aktivitas untuk kalian di rumah. Disimak ya baik-baik ya. Nah, Nah. Kak Lena gimana nih caranya? Yuk kita lihat ya. Apa aja nih bahan-bahannya? Bahan-bahannya Ya, adalah apa aja ya? Adik-adik di rumah sediakan kertas buffalo, Kak. Oh, Jadi, iya. kertas buffalo nanti dibentuk lingkaran kemudian dipotong. Oh iya, kalau seumpamanya dibentuk segitiga atau bunga, boleh nggak Kak? Sepertinya kurang cantik ya, Kak. Oh gitu, Jadi ya, siap. kita akan bentuk lingkaran karena kita akan membuat gambar wajah. Oh iya, gambar iya. wajah. Kemudian kita siapkan ini, Kak, sedotan. Wah, sedotan. Ya, siapkan sedotan di rumah. Kemudian marker atau spidol, spidol, yang besar, iya, iya. gunting, Gunting dan untuk juga potong-potong ya. isolasi. Nah, Isolasinya untuk apa Kak? sebentar ya, nanti Oh. diberitahu caranya. Oh iya. Oke. Jadi, buffalo yang sudah dilingkari, dipotong bentuk melingkar, Iya. nanti kita akan tempel sedotannya di belakang, ya Kak Oh, ya, begitu. seperti ini. Iya. Kemudian kita beri selotip, ditempel pakai selotip. Iya, iya, iya. Nah, sebelum ditempel atau sesudah boleh adik-adik akan membuat gambar wajah.
Oh iya. Oke, jadi ada matanya, Dan ada mulut. mulut tersenyum. Mulutnya tersenyum ya adik-adik. Karena firman kita tadi menceritakan tentang Paulus yang ramah dan selalu tersenyum. Iya. Nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Wah, Wah. cantik ya Kak ya. Gambar ini adalah gambar senyum. Oh iya. Gitu. Nah. Seperti yang di HP gitu itu ya Kak ya. Di HP ada. Ini untuk Kak Lina. Oh, terima kasih Kak Lena. Ini untuk Kak Ripka. Terima kasih Kak Lena. Dan selanjutnya gimana Kak Ripka? Selanjutnya, setelah kalian membuat hasilnya ini, kalian foto bersama diri kalian ya. Foto seperti ini. Kemudian hasil fotonya diupload di Facebooknya siapa? Facebooknya GKJW. KPAR GKJW. Iya. Ya, jangan lupa adik-adik Jangan semua lupa ya. adik-adik ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.